Selamat pagi, Wenze, Joseph, dan para dosen semuanya. Sebelum saya memulai, terimalah terlebih dahulu salam pertemuan dengan kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. We think of Him. Para dosen yang terkasih, saya akan menyambung kisah bulan lalu, sedikit menyinggung dan menyambung, yaitu bahwa saya selalu membawakan hal-hal yang update, hal-hal yang baru dan yang berhubungan dengan ayat Nabi. Bulan lalu yang akan saya bawakan pada saat ini adalah yaitu tentang pernikahan, yang mana tanggal 18 Maret lalu salah seorang staf khusus Presiden Jokowi yang bernama Ayu Maladewi melangsungkan pernikahannya dengan Bernadette Benadius, yang mana dilaksanakan dengan secara agama Ayu Islam dan agama Benadius Kristen. Sangat menarik. Hanya tempoh hari waktunya tidak cukup dan sangat mepet, sehingga saya mengatakan bahwa akan kita ulas, akan coba kita bahas bagaimana menurut agama Konghucu pernikahan tersebut cukup rapi dibicarakan di media sosial. Banyak sekali komentar-komentar dan banyak sekali kepentingan-kepentingan. Bahkan sempat saya baca dari salah seorang sekjen MUI mengatakan, wah itu nggak boleh, tidak sesuai dengan undang-undang. Nah itu makanya. Tapi setelah itu kok beritanya hilang. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini seolah tertinggal dengan isu yang cukup ramai, yaitu berlanjutnya demo-demo dan tentang minyak goreng. Baik, sedikit saya bahas. Kalau kita membaca daripada kitab kesusilaan, kitab Lici, yaitu pada bab 41, di sana sangat jelas diterangkan bahwa pernikahan menurut agama Konghucu, atau pada saat itu karena kitab Lici itu ada sebelum Nabi Konghucu, masih dalam sebelumnya, pernikahan menurut Bru itu adalah menyatukan dua marga, dua keluarga, yang mana ke atas kita hormat pada Tuhan, hormat pada Miao,
rumah leluhur, dan ke bawah dia melanjutkan, meneruskan keturunan. Jadi di sini, di dalam agama Konghucu sangat jelas bahwa pernikahan adalah hak daripada individu menentukan pilihannya. Dan sebagai orang tua atau orang tua pun itu hanya memberikan kisi-kisi, atau mungkin kalau baik atau tidak baik itu pun akan membuat suatu kisah. Kalau kita melihat atau membaca atau di YouTube kan banyak, atau mungkin dari cersil atau bagaimana, pernikahan dulu, zaman dulu di timur, kalau itu seorang pejabat, bukan rakyat biasa ya, yang pejabat yang kepentingan atau gimana, itu boleh dikatakan sebagai bentuk pernikahan politik. Ada, tidak hanya karena itu, enggak, tapi justru pernikahan politik. Yang mana kerajaan A mengirim putrinya atau putranya untuk dinikahkan dengan kerajaan B. Ada banyak, terutama putri raja, terutama putra raja. Untuk apa? Supaya sebagai ikatan perdamaian, supaya ini negara yang merata ini tidak menyerang atau bagaimana. Dibayar sekali. Nah, zaman sekarang pernikahannya itu, kalau zaman orang tua saya itu masih yang perempuan tuh nunggu di rumah, keluarga pria itu ya entah dari comblangnya atau bagaimana itu nengok, melihat bagaimana, kalau cocok, kalau jodoh baru ketemu sing wedok manut. Baru di situ akan tumbuh dalam suatu suasana keluarga. Jadi dari zaman ke zaman itu ada. Kemudian zaman saya, ini cerita saya, milih diri. Kalau dulu zaman orang tua saya itu masih mengalami yang namanya dijodohkan, dikenalkan atau bagaimana. Dan kalau oke, oh iya tertarik, oh iya senang, baru melanjutkan suatu alurnya ketemuan atau dan lain sebagainya. Tapi di era seusia saya itu adalah pergaulan, bergaul pada lingkup yang dikenal. Kebetulan dulu saya kenal dengan istri saya itu dari
acara yang acara bahasa. Pada awalnya itu acara bahasa yang diadakan oleh sekolah Ursuli, yang mana pada saat itu saya adalah mahasiswa dari Akademi Teknik Warga, dan yang sekarang istri saya itu dulunya adalah siswa SMA Warga, siswi SMA Warga. Nah, Ursuli pada saat itu masih perempuan semua siswanya. Kita mengadakan ambil stand bahasa di sana. Nah, dia Akademi Teknik Warga itu kebanyakan 99% itu pria. Terus menghubungi sekolah SMA Warga, ketemu OSIS-nya, minta bantuan khusus wanitanya tuh, karena prianya sudah ada semua, cowok kita udah cowok semua, minta tolong untuk bantu jaga stand bahasa. Nah, di antara sekian banyak, kita pun juga cukup akrab, berkenalan, dan akhirnya ada yang berlanjut, termasuk saya berlanjut untuk perkenalan itu berlanjut hingga sekarang. Itu, jadi suatu effort untuk perkenalan. Kalau saya lihat nggak jauh berbeda dengan Johnson Winasih, yang mana juga suaminya juga dari Jawa Barat sana. Berarti dulu tentu berkenalannya juga event-event semacam Konfusian, Konghucu, sama. Itu era kita, dan era saya. Generasi di bawah saya, anak-anak itu sudah berbeda berarti. Kegiatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya anjak sana, anjak sini, atau mengadakan bahasa sana, bahasa sini, itu kegiatannya udah sangat jarang. Ya, sekarang tumbuh lagi kegiatan sosial-sosial juga mulai ditumbuhkan lagi, maka bagus. Tapi pada saatnya banyakkan orang tuh tweet, Twitter, WhatsApp, Facebook, ya, dunianya itu sudah dunia komputer, dunia handphone, dunia yang kecil sekali. Akhirnya mereka pun ketemu dengan jodohnya. Itu juga tidak jauh-jauh dari handphone. Saya ambil contoh aja, anak pertama saya. Dia ketemu jodohnya kebetulan sama-sama Solo. Tapi pada saat kenalan, apakah kita sadari? Enggak. Ternyata pada saat itu anak saya itu yang namanya Andi Kurniawan itu posisi kerja di Jakarta. Sedangkan menantu saya yaitu Fani Sosiawan itu dia posisi di Solo. Dia kenalannya di Facebook. Kenalnya itu di Facebook. Karena pada saat sekolahnya pun, yang Fani itu sekolah SMA-nya di Jawa sana, si Andi sekolahnya di Ursulin sama Kalakudus. Walaupun usia balance, seusia. Nah, kenalannya justru
sekitar ya setahun 2 tahun pertama itu ketemu dengan anak dari kota Kudus, sehingga kami kuliahnya beda tempat, Sarana Dharma sama kita UGM. Kenal. Berlanjut, si Chandra kerja di Astra, sedangkan temannya di kerja di melanjutkan nyusul ke Jakarta, yaitu kerja di BCA. Jadi sama-sama BCA, sama-sama di Jakarta. Tapi karena kesibukan masing-masing, yang satu marketingnya Astra itu nggak ada jamnya, jamnya sering-sering lembur. Yang satu yang di BCA itu kerja target, sehingga pada saat yang satu tidak lemburan, yang satu justru kerja target keluar kota, sehingga walaupun sama-sama di Jakarta, cukup hanya setahun di sana, putus. Jadi hubungan yang sudah terjalin kurang lebih 5 tahun itu putus. Karena apa? Jarak bahasa. Satu kota pun jauh. Satu kerja di sini, satu kerja sibuk masing-masing. Dan menjalin hubungan lagi ketemunya dengan Gina dari Bandung. Gimana itu coba? Dan perlu para teman ketahui bahwa saya dibuat pernikahan di Lidang Gerbang Kebajikan Gungkausu. Anak pertama saya, Andi Kurniawan, juga di sini, Lidang Gerbang Kebajikan Gungkausu. Anak saya kedua juga di sini, yang lingkungan itu juga bahasa Chandra. Belum lama, baru 3-4 tahun, juga di sini. Jadi dunianya semakin kecil. Nah sekarang kalau kita dunianya seperti itu, otomatis berkenalan itu dengan banyak masyarakat. Tidak atau belum tentu satu keyakinan, satu agama. Yang penting bukan masalah itu, selama hati merasa nyaman, nyambung, dan bisa menyatukan, mendekatkan dua keluarga, dua warga menjadi satu, dan mereka menjalaninya dengan baik, dengan harmonis. Seperti alat musik yang harmonis, yang namanya perbedaan janganlah dibesar-besarkan, tapi cukup dieliminir. Kamu piye toh, kamu ini bisa dado, aku baru. Jadi sangat jelas dituliskan di dalam tadi dari kitab Suci. Sekarang kita ambil contoh dari sesuai itu dari Pyongyang Tengah Sempurna bab 14.
Di dalam kitab saja tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang tidak ditabuk harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tangga. Bahagiakanlah istri dan anak-anak. Tidak disinggung, apa sih agama pasangannya. Tidak. Perbedaan itu bisa saling mengisi. Itu sebagai alat musik yang tidak harmonis. Kalau pengen jelasnya, pengen gambarnya, bagaimana hidup anak seorang pendeta agama A dengan anak seorang pendeta agama B. Mereka melaksanakan suatu pernikahan, membangun sebuah rumah tangga. Kalian tahu? Ya, yang barusan saya singgung itu nampaknya pergi keluar, yaitu anak dari Bunse Haji Chandra. Enggak masalah. Yang penting, yang utama, yang menjalani itu nyaman, enjoy, dan keluarga bisa terima. Dan lain sebagainya. Tentang sekarang untuk pelaksanaan pengakuan imannya bagaimana, Joseph? Saya refer itu. Mereka yang akan melangsungkan membangun suatu rumah tangga, pengennya yang bagaimana? Simpel aja. Oh, pengen pengakuan imannya, yang satu pengen secara kongju, yang lain secara terbaik. Ya mau. Kalau diminta, kita siap melayani. Itu aja. Nah, bagaimana sekarang hubungannya dengan negara atau tatanan sipil? Kalau beberapa waktu yang lalu masih disarankan, yaitu ya kalau bisa sih satu agama. Karena apa? Lebih mudah, lebih gampang, dan tidak bertele-tele. Karena kalau beda agama, pada eranya harus didok dari pengadilan atau bagaimana. Kalau sekarang bagaimana? Ya nanti bisa ditanyakan pada tatanan sipil. Kemajuan sekarang kelihatannya, rasa-rasanya tidak berbelit seperti dulu. Jadi yang penting dalam kita yaitu di dalam umat Konfusius, umat Konghucu sangat enjoy, tidak mengharuskan siapa jodoh, harus ada kriterianya selembar kertas, ini patangannya, ini keharusannya, tidak. Nah, seorang ayu, yaitu staf khusus Pak Jokowi
target itu posisi poin itu 100 dan jodohku sekarang nilainya adalah 99. Dia katakan, oh tidak minum minuman keras, tidak merokok, tidak belum bagaimana banyak sekali catatan-catatannya. Nah, di antara sekian tertinggi adalah dia. Hanya 1 kurangnya. Makanya dia minta izin sama orang tuanya dan disetujui, direstui. Itu hebatnya. Perkara apa tanggapan orang lain? Ya namanya kesempurnaan itu nggak ada. Kita yang menjalani, yang merasakannya, yang enjoy. Biarlah berjalan apa adanya. Toh itu adalah pilihan dan tidak gampang atau yang mudah untuk menentukan yang sesuai dengan hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa jodoh atau bangun rumah tangga, keluarga itu satu untuk selamanya, satu untuk selamanya. Dan kebetulan saya tumbuh berkembang bersama istri saya menjalani kehidupan ini. Memang bukan termasuk orang yang sukses dalam arti kata material. Memang, tapi jangan salah pada saat sekarang sudah 2-3 tahun ini dalam dunia usaha yang berat, usahanya itu fokus pada pekerjaan, itu saya sudah istilahnya itu pensiun. Tuh kan masih ada toko yang gini ya. Kalau dulu tuh pegang peranan penting. Kalau sekarang sebagai pembantu, bosnya adalah anak sendiri. Kalau dia kepentingan, dia keluar, saya yang mendapatkan tokonya. Soal belanja sudah bukan saya, tapi dia. Soal penjualan cukup membantu hal lacinya, tepatnya duit. Tapi yang berat-berat belanja, jualan dan lain malah urusan perbankan dan lain sebagainya itu sudah diambil alih oleh anak. Dan saya sendiri udah nggak ngurusi itu. Makanya menjadi supaya tidak pikiran tidak kosong, tidak melantur kemana-mana, mengalihkan energi. Kalau dulu secara fisik pikiran itu duit, sekarang merelakan hati dan pikiran kita pada sesuatu. Tentang anak juga demikian. Kebetulan anak pertama mau meneruskan toko. Ya udah. Yang kedua lebih suka dengan profesional. Kalau dulunya kerja di quote
ketiga kebetulan suka perantauan. Begitu lepas dari Solo, dia ke Malang, Malang ke Surabaya, Surabaya ke Jogja, sekarang ada di Balikpapan, Talahdot. Lebaran nggak pulang, Sinja nggak pulang, Natal nggak pulang, dia ikut apa aja saya dia sakarepku. Jadi kalau saya sebutkan tadi kalau Natal, Lebaran, Sinja itu kan yang dilihat kan hari liburnya, liburmu kapan? Enggak. Enjoy. Terus apakah sebagai orang tua akan melarang ini? Enggak, Pak Uji. Saya enggak akan seperti itu. Ya karena pesan Nabi tadi, membangun sebuah suatu perangkat rumah tangga itu seperti alat musik, tidak harus sama, tapi ada yang pegang gitar, ada yang pegang piano, ada yang pegang band atau bagaimana. Dan kalau di kampung dia lagunya ya kapan-kapan gitu. Jadi kan sangat bisa dinikmati. Terus hubungannya bagaimana? WhatsApp. Kita ada WhatsApp group, hanya mau tiap hari atau mau tiap jam, mau tiap dibutuhkan, bisa bercanda, bisa melihat, mau video call, posisinya bagaimana, semua. Dan sangat salut pada hal-hal yang sangat urgent atau sangat penting. Anak-anak pun juga selalu bertanya, ya berdiskusi dengan orang tua, termasuk pilih jodoh pada saatnya tempoh hari. Termasuk yang kedua itu pada saat putus bagaimana. Dia mengatakan, kalau hubunganku sama Siska, ya dari itu sama Siska itu kandas. Kandasnya kemana? Ya barusan orang tuanya datang ke Jakarta, terus nemui saya mengatakan sudah sampai di sini, betul? Ya. Sebagai orang tua, saya bilang, kamu tuh cowok, kamu kerjamu di Astra, punya nama, kowe cowok mapat, golek bojo sing kaya gampang. Kalau nggak bisa cari sendiri, tak golek kok. Lalu dia sehat, apa, mapan, apa? Oh, lah jodoh, butuh jodoh. Nah, rasa boleh diri tak boleh ini. Nah, akhirnya dia pun juga kembali tegar. Ya, memang pada saat namanya orang yang namanya ya, jatuh cinta atau cintanya itu kalau putus itu kan ya rasanya bagaimana ya, mungkin kita pernah mengalami pada saat muda atau bagaimana, itu pun juga seperti itulah. Jadi
cepat bisa bangkit kembali, nggak terpuruk dan bisa betul-betul. Demikianlah para terjin apa yang bisa saya uraikan tentang adanya suatu pernikahan, bahwa di dalam agama Konghucu kita tidak akan pernah menentang, tapi juga tidak mengatakan mengukuhkan. Kita tetap buka pintu melayani. Gitu ya. Terus sebelum saya akhiri, saya pun juga menyinggung tentang cerita saya yang lalu, yang fokusnya pada cerita yang masih berlanjut hingga sekarang, yaitu adanya peperangan Rusia dengan Ukraina, dan Presiden Putin sudah mengatakan bahwa ini sekarang kita masuk serius perang dunia 3. Tapi bukan fight berhadapan-hadapan, bukan seperti itu. Jadi dalam para terjin dan kita semua juga tahu bahwa peperangan ini dampaknya luar biasa, karena syarat dengan kepentingan kekuasaan, yang mana yang mereka mengatakan diri sebagai dunia barat ingin menjatuhkan sebuah negara atau beberapa negara. Mereka pun juga gandeng sana gandeng sini, ngajak bolong. Tapi Rusia pun juga bukan sebuah negara kecil, tapi juga negara besar yang mana sumber alamnya, gasnya luar biasa. Sumber makanannya bersama Ukraina itu kalau namanya gandum, biji matahari, dia juga termasuk negara pengekspor. Sehingga kalau terjadi perang sekarang, itu yang ada di Eropa yang bagian utara, pangan kurang, gasnya itu ya kurang, harga-harga menjadi sangat mahal. Berakhir dengan apa? Demonya itu rakyat pada pemerintahnya. Dan berdampak pada Indonesia. Kok bisa? Ya, karena kebetulan Presiden Jokowi itu sebagai pimpinan G20, yang mana harus mengadakan pertemuan di Indonesia, yaitu di Bali pada bulan November yang akan datang. Tapi pembicaraan awal itu Menteri Luar Negerinya sudah boikot, yaitu dari Amerika, dari Kanada, dari Inggris sudah boikot. Pokoknya asal Rusia ikut, saya nggak ikut, sudah jangan diundang. Padahal kalau kita sebagai negara netral itu seharusnya mengundang semua, karena keanggotaannya adalah itu juga. Dan ini sangat kencang sekali. Kalau peperangan di Rusia tidak terlalu banyak membunuh, mengurung. Jadi, rakyatnya mau pindah ke Eropa, berbondong-bondong
meninggalkan Ukraina, monggo silakan. Berarti apa? Mereka yang menanggung makan dan hidupnya adalah orang Eropa. Pemikirannya ya gitu, dia dikeruk. Kalau ada dropping senjata dari luar, dihancurkan. Memang dibuat berlama-lama. Dan prediksi saya prediksi sekarang ini kan musimnya udah lagi musim panas. Tapi pada saat musim dingin, waktu Eropa kacau. Selama tidak ada pasokan gas, itu luar biasa. Sudah ketahuan personel pengungsi, jatah makannya jadi berat, gasnya jadi mahal, dingin, berarti butuh pemanas yang nyala terus. Nah itu. Dan lebih saktinya lagi Rusia mengatakan bahwa Anda beli gas kalau dulu pakai US dolar atau euro, sekarang nggak berlaku. Lakunya apa? Rubel, mata uang Rusia, atau emas. Dan di Tiongkok sudah menegakkan mata uang yuan. Dan di Indonesia akibat demo berkepanjangan, entah itu presiden 3 periode yang tidak dibolehkan, entah itu perpanjangan juga begitu, entah itu hubungannya dengan minyak goreng. Indonesia mengatakan per 28 April ini ekspor sawit dan turunannya dilarang. Jadi tidak hanya nikel atau barang-barang seperti itu aja udah heboh. Sekarang minyak dilarang. Karena apa? Minyak itu semakin mahal, kebutuhan dalam negeri juga meningkat. Dan itu kalau diteruskan pasti dikipasi oleh negara lain, dan pimpinan kita tidak menghendaki itu, sehingga jokowi perang-perang aku tak amati sandang pangan di dalam bumi. Ceritanya berlanjut bagaimana? Kalau masih berkelanjutan, nanti kita akan bahas lagi hal tersebut untuk kita lebih tahu perkembangan yang update. Jangan sampai kita terdampak atau tergelincir di dalamnya, karena namanya perang yang sekarang itu hubungannya dengan ekonomi, bukan fisik lagi, tapi secara ekonomi bagaimana. Oke, Kak Tocin, sudah cukup panjang. Kita tetap selalu menabuh musik agar harmonis di dalam keluarga kita, harmonis dalam lidah kita, harmonis dalam suasana yang kehidupannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Dan sebelum saya turun, jangan lupa pertengahan Mei kita akan kedatangan tamu dari Perkit. Ya, nanti kita bersama-sama bangun harmonis, persiapkan hal itu. We take talk here.